Semoga teman-teman. Tadi saya udah nyebarin juga lewat Twitter sih. Mudah-mudahan pada bergabung semuanya. Gimana Bali? Kondisinya aman? Aman sih Mbak, lumayan udah mulai rame sih. Udah mulai rame lagi Iya, ya? udah rame lumayan. Protokol kesehatan dan segalanya itu uh, berlaku nggak ketat? Bagaimana ya, beberapa tempat ketat sih, cuman kalau di daerah-daerah yang memang rame nggak, ya kayak biasa aja Mbak, rame-rame gitu aja orang-orang. Pada pakai masker tapi? Ya tapi masker semua sih. Hmm. Ada denda gitu nggak kalau nggak pakai masker? Enggak sih, cuman kalau nggak pakai masker sekarang kan susah kemana-mana, nggak bisa masuk Indomaret, nggak bisa gini. Oh gitu. Oh Iya kan nggak benar-benar. boleh. Oke oke oke. Ya ya ya. Ini saya kan tinggalnya di unit rusun gitu, terus tower sebelah tadi pagi baru ada yang dijemput dari rumah sakit umum daerah pakai APD gitu, heboh langsung. Sama ini kita baik-baik aja, Heeh. terus ya langsung heboh gitu. Tower berapa nih? Lantai berapa? Jadi apa? Ya sebetulnya ya wajar yang namanya pandemi, tapi Ya, sebetulnya akhirnya sakit meningkatkan apapun kayak kewaspadaan. gitu cara jemputnya sih. Iya, ya lebih baik waspada juga kan begitu. Ibu-ibu sih katanya Hmm. mungkin udah tua ya, jadi Ya, ke apa pasar gitu. sesak nafas apa segala macam langsung diantisipasi jadinya. Tuh. Siap, siap. Monggo diworo-woro di sosial medianya juga teman-teman biar kalau di meetup.com yang RSVP 40-an ya, Iya, 49 gitu. yang teman-teman gabung di apa eh, Telegram group juga bisa. Kemarin saya udah woro-woro di beberapa Telegram group. Oh ya, maaf ya ini ada anak bulu saya. Saya coba ya. Masih 3 menit lagi. Rigus mungkin bisa ngingetin teman-teman di WhatsApp group. Oh, iya Kak. OTW, OTW. Saya lagi spamming Telegram. Kebetulan saya member beberapa WordPress group di Telegram. Oke. Siap. Halo Mas Dedi Kurniawan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau kenalan, harus kenalan harusnya. Di chatnya namanya siapa dan dari kota mana. Siapa tahu bukan hanya dari Bali saja. Mas Dedi dari mana Mas Dedi? Dari Surabaya, tetangga. Mas Antoni, Mas Erlangga, Mbak Adrianti, salam kenal. Oh, Mas Erlangga sama Mas Antoni dari Bali. Sudah pernah ikut meetup sebelumnya Mas Antoni, Mas Erlangga? Oh, belum. Di Bali ada 2, kalau nggak di Ubud, di Kembali Hub, di Seminyak. Baru pertama kali online ya. Yang di mana Mas Erlangga ikutnya? Yang di Ubud atau yang di Seminyak?
Halo Mas Wisnu, ini Mas Wisnu. Kenalan Mas. Di chat silakan. Mas Suryanto Rahmat, halo, selamat bergabung. Oh, yang di Kembali dulu waktu Mbak Adrin. Masih di Bali. Mas Suryanto silahkan kenalan di chat dari mana asal kotanya, Mas Wisnu juga. Sambil menunggu teman-temannya udah jam 19.30 waktu Bali dan 18.30 waktu Jakarta. Kita tunggu sebentar 5-10 menit lagi nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman kalau mau dinyalakan videonya sambil kenalan, ketemu muka, kenalan juga di chat namanya siapa, kemudian asal kotanya. Halo Mas Wisnu, ini Mas Wisnu warga Bogor ini, paling rajin. Tadi siang ada yang ikut meetup di Jogja, yang diadakan oleh Mas Todi. Jam 2 kalau nggak salah ya, ada meetup Jogja, diadakan Mas Todi. Mbak Ena Ranita, silakan kenalan Mbak. Mas Cahyo Pambudi bisa kenalan di chat, namanya siapa. Oh, Mas Wisnu ikut ya tadi ya, lebih ke penanganan server. Mbak Ena, Mas Cahyo, kenalan dari mana Mbak Ena, Mas Cahyo asalnya? Mas Yos, loh Mbak Enanya hilang. Saya kok nggak lihat. Mas Yosef Yuda, selamat datang. Silahkan kenalan. Ini Mas atau Mbak Gudang Linux Indonesia. Akunnya soalnya Gudang Linux. Silahkan kenalan. Oh, masih ada Mbak Ena. Asik. Ada cewek-cewek juga, ada Mbak Adrianti sama saya. Mas atau Mbak Gudang Linux ini silahkan kenalan nama dan asal kotanya. Mas Yosef, asal kota mana Mas? 13 orang. Kita tunggu sampai berapa Mas Yongki? Mau 15, mau 20 orang? Bebas, Mbak. Bebas. Kita tunggu sebentar ya, paling enggak setengahnya lah dari ini. Ada Mas Todi. Halo Mas Todi. Selamat bergabung nih Mas Todi yang tadi siang bikin meetup Jogja, Mas Wisnu ikut. Kenalan Mas Todi di chat. Wah, Mas Yosef dari Tangsel ternyata. Ini belum ada yang dari luar Jawa ya. Luar Jawa Bali belum ada ya. Mas Todi dari Jogja. Semoga pelan-pelan bergabung. Yang lain juga. Ini ada yang teman kuliahan bareng ya, Mbak Adrianti, Bligu sama Mas Erlangga tadi. Friends, ikutan. Oh, Mas Todi kok live Ya. dengan sambungannya. Coba mudah-mudahan gabung lagi. Silakan Ya, kebetulan satu kuliah juga. Kuliah di Udayana ya? Ya, di Udayana sama Adrin sama Erlangga juga, satu kelas. Satu kelas beneran lagi. Oh, Mas Gudang Linux adalah Mas Nyoman dari Bali. Mbak Lestior ini, Mbak kenalan dari mana Mbak? Bisa di chat dari mana? Katanya selamat datang. Semakin banyak teman-teman perempuan yang terlibat. 15 orang. Udah 15 orang, kita tunggu sampai pas 18.35 Pak ya Mas Yongki? Ya, bisa Mbak. Oke, 2 menit lagi, siapa tahu nambah. Silahkan disebarkan juga di media sosial teman-teman. Semoga bermanfaat meetup malam ini. 18.35 waktu Indonesia Barat, 19.35 waktu Indonesia Timur. Asik. Iya, saya IPB, saya lulusan IPB. Mas Wisnu tahu aja sih. Angkatannya sebenarnya aslinya saya angkatan 34, tapi waktu SMA saya pernah pertukaran pelajar 1 tahun jadi mundur. Akhirnya saya lulus ikut angkatan 35. Jadi saya masuk angkatan 35, tapi di PB mundur lagi saya lulusnya angkatan 36. Karena pas di kampus saya juga keluar negeri lagi, dapat beasiswa lagi. Jadinya mundur-mundur. Ada Ivan. Halo Van.
Kenalan dulu, Van. Dari mana, Van? Asalnya, Mute, Van. Unmute dulu, unmute. Oh, gue Gak pakai apa-apa, HP nih. pakai apa aja. Iya. Kok masih 15 Halo, orang halo. aja ya? Udah nambah Ivan, ada yang left ya tadi kayaknya. Oke. Kita udah sepakat mulai 18.35 aja, Van. 15 orang nanti sambil nunggu yang bergabung lainnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ini yang pertama kali semenjak terakhir mungkin Meetup Bali itu ada di Seminyak dan Ubud pada bulan, kalau nggak Desember, Januari, saya lupa. Jadi kebetulan saya 1 bulan ke Bali, saya hadiri yang di Kembali Hub, waktu itu masih sama Mbak Ratri, ada Mas Adit juga, kemudian saya adakan di Ubud. Kemudian berikutnya saya adakan lagi di Ubud di bulan Januari. Jadi terakhir kalau nggak salah bulan Januari WordPress Meetup Bali-nya di Ubud. Jadi ada 2 lokasi. Kita punya sponsor venue sebetulnya yaitu Kembali Hub dengan The Onion Co. Itu di Jalan Raya Pengosekan. Kemudian beberapa kali kita upaya ya Mas ya, persis sebelum COVID ya Mas Yongki ya, kita mau bikin tadinya, mau pakai kantornya Mas Yongki ya. Waktu itu Beli Agung kita sudah daulat untuk jadi pembicara, tapi terus COVID. Jadinya kita batalkan. Dan karena banyak hal perlu penyesuaian selama COVID ini, kita pun belum bisa melakukan online sampai sekarang ini. Jadi sekarang di Garda Bali ada Mas Yongki sama Beli Agus ini. Karena saya beberapa kali coba cari teman-teman lokal yang mau terlibat, belum ada yang bisa, tapi alhamdulillah syukurlah ada Mas Yongki sama Mas Beli Agus ini. Jadi nanti kedepannya mudah-mudahan teman-teman berdua bisa terus konsisten di support sama saya dari Jakarta sampai saya bisa ke Bali lagi, karena rencananya saya pindah ke Bali. Makanya saya tetap berusaha untuk mendorong Bali. Tapi kalau ada teman-teman lain mau bergabung, siapapun bisa jadi event organizer atau jadi pemateri ya, Beli Agus. Kita masih harus nyari pemateri berikutnya nih, tiap bulan setidaknya 1 konsisten. Anything, teman-teman nggak harus jadi master, nggak harus jadi suhu, nggak harus jadi juragan untuk bisa berbagi di WordPress Meetup. Siapapun, cerita apapun, pengalaman bisa memecahkan suatu masalah atau menemukan suatu masalah dan masih mencari solusinya, tetap bisa dibagikan di WordPress Meetup. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan, wah Mbak Lestiori ini dari Melbourne loh. Silahkan berkenalan di chat. Malam hari ini kita dapat pembicara yang memang dari awal udah kepingin terlibat dalam mengembangkan komunitas Bali, yaitu Mas Yongki. Mas Yongki pun juga waktu itu sempat kenal sama saya karena kita sama-sama mau ke WordCamp Asia ya Mas ya. Tapi juga gagal WordCamp Asia-nya di delay. Nah, Mas Yongki akan berbagi dengan kita mengenai apa, Mas? Mungkin langsung dijelaskan judulnya, Mas? Ya. Kok nggak hafal malah? Ya, hari ini saya mau berbagi tentang fast and efficient WordPress team development menggunakan Node.js. Dan itu bermanfaat untuk siapa aja, Mas? Kalau bermanfaatnya mungkin lebih ke tim developer ya, ke tim developer, karena itu membantu proses development. Oke, siap. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di chat, nggak apa-apa. Nanti saya akan lihat siapa yang ngechat pertama, misalnya saya mau nanya apa dan sebagainya. Dan kalau mau dijabarkan lagi, bisa kalau kita ada waktu ya Mas ya, langsung nanya live atau tetap di chat. Nanti saya sama Beli Agus akan sama-sama lihat, memantau chat. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini. Jam 7.30 waktu Bali, jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Silakan Mas Yongki. Oke, jadi ini saya langsung share screen aja kali ya, biar bisa lihat slide-nya. Ya, boleh Mas. Oke. Sudah tampil ya di slide saya? Ya. Bentar, kok saya nggak bisa lihat slide saya sendiri ya? Oh ya udah.
Ya, oke. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini saya mau sharing tentang fast and efficient WordPress development with Node.js. Jadi ini materinya sebenarnya cuman cara penerapan penerapan sederhananya dari pemanfaatan dari Node.js itu gimana gimana kita bisa memanfaatkan Node.js untuk membuat proses tim development kita tuh lebih efisien, lebih cepat dan istilahnya kita mencoba supaya ada step-step yang kita bisa optimize lah dengan Node.js itu. Nah, jadi mungkin untuk pertamanya saya akan perkenalkan dulu apa itu. Mas Yongki mute jadinya, nggak denger. Kok tiba-tiba ke mute, Mas Yongkinya ke mute. Harus di unmute dulu. Mas Yongki secara otomatis ke mute sendiri, harus di unmute. Yes. Halo, Mbak, udah ya? Udah. Oke. Ya, jadi pertama saya akan jelasin tentang apa itu Node.js. Jadi Node.js itu adalah open source asynchronous server environment. Jadi itu sebenarnya kurang lebih sama seperti PHP server, cuman kalau Node.js itu dia jalannya menggunakan JavaScript, jadi secara asinkronus yang agak berbanding terbalik lah dengan server PHP yang berjalannya secara sinkronus. Dan Node.js sendiri dapat diinstal dengan cukup mudah di komputer kita. Jadi kalau kita buka websitenya nodejs.org, kita bisa tinggal download installernya. Jadi sini coba saya buka. Nah, jadi kalau kita buka nodejs.org, di sini kita bisa langsung download installernya, dan cara nginstalnya juga nggak ribet, lumayan straightforward. Kita setelah nginstal langsung bisa dipakai. Dan untuk Node.js sendiri itu dipakainya dalam bentuk command line sih biasanya. Nah, jadi dan di meetup kali ini kita nggak akan bandingin tentang PHP dan JavaScript kayak yang sering dibahas orang-orang gitu kan. Jadi karena saya yakin keduanya tuh punya fungsi dan keunggulan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, terus kita tahu sendiri WordPress itu berbasis PHP. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan Node.js ke WordPress development yang base-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan Node.js itu base-nya adalah JavaScript. Nah, di situ jadi ada kalau kita install Node.js, kita akan dapat fitur namanya NPM. NPM itu Node Package Manager. Jadi yang fungsinya sebagai package manager dan dependency manager. Kalau teman-teman yang biasa di pemrograman PHP juga pasti familiar juga yang dengan Composer, itu sama juga. Dan package manager juga ada macam-macam seperti Yarn atau NPX. Itu semuanya sebenarnya kita bisa pakai sama. Cuman yang kali ini akan saya share cara penggunaannya NPM. Nah, jadi NPM itu pengoperasiannya menggunakan NPM CLI. Jadi kita lewat command prompt juga, dan sebenarnya fiturnya itu lumayan sederhana. Jadi untuk gimana cara kita memasukkan NPM ke dalam tim WordPress. Nah, dan di sini saya mau share juga jadi kalau biasanya saya memulai tim development, misalnya ada klien yang minta custom teams, mau dibuatkan custom teams, saya langsung pakai starter team. Dan WordPress sendiri tim automatic juga punya satu starter team open source namanya underscore starter team. Jadi dari underscore starter team ini adalah pada dasarnya dia tuh ya starter team. Jadi tim WordPress yang masih kosong tapi sudah diisi dengan setup yang diperlukan aja. Dan kalau tampilannya sendiri benar-benar blank, nggak ada apa-apa. Tapi ada fitur yang bagus dari underscore team ini,
dia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang kita perlukan kalau kita mau pakai development environment-nya Node.js tadi. Jadi kalau ini coba saya udah buka tadi halamannya. Ya, jadi ini adalah halaman web__.me. Di sini kita bisa create starter timnya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau coba development team pakai npm tadi, ini adalah salah satu cara cepatnya lah, kita bisa langsung mulai tanpa banyak setup. Jadi di sini juga ada fitur bagusnya. Jadi kalau biasanya kita buat tim itu kan kita buat folder dulu, terus kita harus buat style.css, kita buat index.php, kita isi segala macam. Kalau dengan starter tim ini dia sudah ada generatornya. Jadi di sini kita bisa langsung isi nih. Misalnya kita kasih nama tim apa, tim saya. Nah, jadi kalau misalnya kita isi seperti ini, nah di sini ada fitur Sassify. Jadi SAS itu adalah salah satu teknologi CSS preprocessor namanya. CSS preprocessor itu fungsinya untuk itu membantu developer supaya ketika kita melakukan styling menggunakan CSS, kita bisa styling dengan cara yang lebih efisien lah. Jadi beberapa kode itu bisa lebih pendek gitu. Terus ada fungsi-fungsi yang benar-benar membantu kita, yang untuk automation dan untuk encapsulation. Jadi kalau ada fungsi-fungsi yang styling CSS yang perlu diulang-ulang itu, kita nggak perlu tulis berkali-kali, kita bisa buat satu function dan kita pakai itu berulang-ulang gitu. Jadi nggak perlu kita tulis banyak. Nah, jadi di sini kalau kita sudah buat, misalnya kita isi nama tim, Slack dan lain-lain, kita klik generate. Nah, dia akan langsung generate timnya. Jadi kalau kita download, dia akan download sebagai tim biasa yang kita bisa install di website WordPress kita. Nah, jadi ini di contoh ini saya sudah install satu WordPress_team. Nah, ini saya kasih nama with node. Ya. Jadi kalau kita install dan kita aktifkan, dia cuma seperti ini di depan. Gitu. Cuman seperti ini karena memang tujuannya starter team tadi untuk ya cuman sebagai starter aja. Jadi dia cuman blank team, cuman di dalam code teams-nya sudah ada beberapa setup yang diperlukan. Jadi kita nggak perlu ngulang lagi setup function segala macam, tim setup segala macam, semuanya sudah tinggal dipakai. Dan salah satu fitur yang disediakan juga yaitu npm tadi. Dan jadi kalau di sini kalau cara menggunakan npm tadi, setelah kita install Node.js, jadi npm itu langsung otomatis tersedia di command line kita. Nah, jadi kalau di sini kan, dan kalau di sini ini adalah isi dari teams starter team yang tadi kita sudah download. Jadi untuk berkomunikasi dengan npm itu kita menggunakan file package.json. Jadi di package.json ini isinya intinya kayak konfigurasi dari project kita. Jadi termasuk library apa yang kita perlu, dependensinya semua, fitur yang kita pakai, script-nya juga. Nah, dan jadi di starter team ini kita udah nggak perlu ngapa-ngapain. Ketika kita generate teams tadi, kita install seperti biasa di WordPress dashboard, kita udah dapat teams yang udah siap untuk kita pakai lah, udah siap untuk kita develop lebih lanjut untuk membuat tim custom. Nah, terus cara mulainya gimana? Kalau misalnya kita sudah install Node, kita sudah install Teams-nya juga. Nah, di sini kita perlu, karena tadi Node itu dioperasikannya menggunakan command line. Jadi kita perlu buka command line di editor kita atau di command prompt biasa juga bisa. Kita buka folder Teams-nya. Nah, di sini folder tim saya with Node. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita mau mulai, ketika kita sudah di folder tim, kita cuma perlu npm install aja.
Nah, jadi kita tunggu sebentar. npm install-nya dia akan melakukan setup npm-nya, npm project-nya, dan sesuai dengan package JSON yang sudah disediakan. Jadi nanti semua package yang ada di sini, semua dependensi yang sudah ada di package.json itu akan langsung di-download dan terinstall, dan kita bisa langsung pakai. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat nih, ada bagian scripts. Nah, di sini ada watch, ada compile, ada lin, ada bundle. Jadi watch itu fungsinya untuk ini sebenarnya dijalankan. Jadi watch itu untuk melihat kalau ada perubahan-perubahan di file yang lagi kita kerjakan nih. Jadi misalnya kalau di sini perintahnya watch node sas. Jadi kalau node sas itu akan melihat direktori sas, ya ini direktori yang ini. Jadi kalau di dalam direktori sas ini ada file yang diupdate, dia akan langsung jalanin komen ini. Jadi dia node sasnya langsung jalan. Jadi dia akan mengenerate style.css di sini. Nah, jadi kalau dari yang teman-teman tahu kan, kita biasanya kalau kita menggunakan CSS biasa, kita bakal langsung mungkin di style.css-nya, atau kita buat file CSS baru yang kita enqueue di functions.php. Nah, kalau menggunakan node tadi, karena style.css ini sifatnya adalah file yang di-generate oleh node sas tadi, kita nggak ngedit yang di sini, karena ini akan otomatis tergenerate. Jadi kita nggak perlu apa-apain file ini. Yang kita edit yaitu file yang di style.scss di folder sas ini. Nah, jadi jadi di sini yang kita gunakan tuh format filenya SCSS ya. Jadi SCSS itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia tuh SAS, yaitu CSS preprocessor. Nah, ini saya jelasin sedikit. Jadi SAS itu fungsinya supaya kita bisa coding CSS itu lebih efisien lah. Yang kayak tadi kita nggak perlu ulang-ulang, banyak hal yang dipersingkat, banyak fungsi yang kita bisa pakai yang membantu proses development kita. Nah, salah satu fiturnya itu ini variabel. Jadi SAS itu kalau kita pakai SAS, kita bisa pakai variabel. Nah, jadi SAS itu ada dua macam, yaitu SAS SASS dan SCSS. Sebenarnya mereka penggunaannya hampir sama, bedanya cuman kalau SAS itu dia nggak ada kurung-kurungnya ini, nggak ada kurung-kurung seperti ini, dan nggak ada ini penutup ini. Dan kalau kita mau compare dengan CSS, jadi gini, kalau di CSS kita misalnya tulisnya seperti ini. Ini kalau di SCSS atau SAS kita bisa membuat variabel. Jadi sama seperti kita coding di PHP itu, kita buat variabel yang kita bisa pakai di dalam style kita. Dan kalau style kita include atau import file-file CSS lain, SCSS lain, kita bisa pakai itu fungsinya di mana-mana. Jadi itu lumayan menghemat waktu dan membuat CSS kita lebih konsisten lah, style kita lebih konsisten. Jadi misalkan kita lagi buat themes dengan tema warnanya ada 3, merah, kuning, biru. Jadi kita bisa buat langsung variabelnya aja. Jadi langsung variabel primary color, secondary color, dan seterusnya. Nah, fitur selanjutnya dari SCSS itu ada nesting. Ini yang salah satu favorit saya di nesting ini sih. Dia menurut saya paling bermanfaat di nesting, karena teman-teman tahu kan kalau misalnya kita lagi coding CSS, terus kita lagi styling di CSS, terus kita untuk yang nesting kayak ini ke dalam-dalam nih, ada nav ul, nav li, nav a. Ini kan kalau ini masih pendek sih masih enak gitu kan, kita ngetiknya masih enak karena masih pendek-pendek. Tapi kalau misalnya nestingnya banyak, itu kita bakal ngetik banyak banget gitu, banyak banget. Nah, di CSS itu kita bisa nesting tanpa harus mengulang-ulang nulisnya. Jadi kalau di sini kan di CSS itu kita lihat ini navnya kita ketik lagi nav ul, di bawahnya kita buat lagi nav li, terus di bawahnya kita buat lagi nav a gitu. Kalau di CSS kita bisa buat seperti ini.
nav, langsung di dalamnya nav ada UL, langsung di dalam nav lagi ada LI, ada A, dan ini kita bisa nesting ke lebih dalam lagi, jadi kita nggak perlu kayak ditulis ulang-ulang navnya, cukup sekali aja. Dan manfaat terbesarnya sih untuk development yang project yang lebih kompleks. Biasanya kan kalau project yang lebih kompleks kita perlu organize styling itu lebih rapi lah. Jadi supaya kalau misalnya kita nanti ada perubahan atau melakukan upgrade kita nggak bingung lah, kita cari lagi atau kita harus ulang banyak. Jadi misalnya kita menggunakan metode CSS BEM namanya. Nah, jadi kalau mungkin ada teman-teman yang udah pernah pakai juga metode ini, jadi ini salah satu metode yang lumayan sering saya pakai kalau membuat Teams untuk klien. Jadi BEM ini formatnya block element modifier. Sorry agak berisik. Jadi formatnya block element modifier. Nah, jadi kita kita membuat CSS itu formatnya seperti ini. Jadi ada block, terus elemen lebih dalam lagi, terus ada modifier lagi. Nah, jadi kalau misalnya saya contohkan nih di sini, kalau kita mau buat CSS dengan cara yang biasa, nah misal kita ada CSS untuk post, nah terus di dalam post ada title, tapi kita menggunakan metode yang BEM tadi, post title. Nah, terus post title itu ternyata ada dua macam nih. Ada post title, kita kasih modifier namanya small. Jadi ini post title tapi yang kecil. Nah, kalau kita tulisnya menggunakan CSS, kita harus seperti ini, nulisnya panjang. Nah, tapi kalau kita buatnya di SAS, nah kita tinggal gini. Harus saya copy biar ingat. Nah, jadi kita bisa langsung buat di dalamnya menggunakan variable. Jadi dan atau ampersand ini fungsinya untuk mengambil selektor yang di atasnya, parent selektornya. Jadi kita bisa langsung gini. Nah, terus kalau misalnya dari title itu kita di sini ada modifier small, kita tinggal pakai ampersand lagi. Nah, jadi di sini kan teman-teman bisa bandingin nih. Ini kalau kita pakai SAS. Dan ini kalau kita pakai CSS. Jadi kita lumayan lah bisa menghemat beberapa baris. Jadi dan karena kalau kita buat website kan kita nggak styling satu elemen aja, kita biasanya styling bisa banyak elemen. Jadi kalau kita menggunakan SAS ini bisa membantu banget. Nah, itu untuk CSS-nya. Kalau kebetulan di starter team WordPress underscore ini yang disediakan yaitu Node SAS. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pingin juga nih gimana caranya optimize itunya JavaScript-nya. Nah, untuk optimize JavaScript itu memang agak lebih setupnya agak lebih susah karena kita perlu install beberapa library lain. Tapi kalau misalnya saya bisa kasih contoh, itu kita bisa biasanya yang lumayan sering dipakai di WordPress itu pakai gulp.js ini. Gulp.js itu jadi dia fungsinya seperti apa ya? Kayak bundler gitu, sejenis modul bundler. Jadi kalau teman-teman tahu Webpack, mungkin kurang lebih sama, beda tapi fungsinya kurang lebih sama. Jadi kalau kita misalnya mau optimize juga coding JavaScript kita bisa pakai gulp sekalian, karena kalau di gulp ini tadi dia fiturnya banyak. Jadi selain JS dia juga bisa untuk compressing image segala macam, access, dan CSS juga dia bisa atur. Nah, cuman
kalau yang kita coba fokus ke yang disediakan oleh starter team tadi ya, supaya bisa langsung cepat kita coba gitu. Nah, jadi seperti tadi, ketika kita udah npm install, ya ini sebenarnya udah siap dipakai. Nah, terus cara mulainya gimana gitu, cara compile-nya. Karena kan tadi yang saya jelaskan, kita nggak ngedit filenya di style.css. Kita ngeditnya file CSS yang ada di dalam sini gitu. Jadi kalau misalnya kita edit, jadi ini saya sudah tambahin import ke file themes.css. Nah, jadi kalau misalnya di sini, nah kalau kita langsung ubah nih, misalnya di body tadi saya tambahin background, kita save. Padahal kita sudah import ya, dan kita save. Nah, di web kita nggak akan ada perubahan, belum ada perubahan. Jadi kenapa? Karena tadi CSS kita tuh menggunakan Node Sass, yaitu fiturnya Node.js yang kita bisa execute menggunakan npm CLI. Nah, cara supaya dia bisa compile otomatis, kita harus jalankan scriptnya. Nah, di sini kan ada script yang disediakan nih. Jadi kalau kita lihat package.json dan ada script-script di sini, itu semuanya bisa di run. Jadi memang script yang di sini fungsinya untuk di run. Jadi misalnya ada watch, kita tinggal npm run watch. Nah, karena kita sudah run watch, jadi otomatis ini akan jalan terus. Jadi dia akan nge-watch semua perubahan yang terjadi di dalam folder Sass. Jadi ini kan folder Sass. Jadi kalau kita misalnya update file theme di sini, tadi kan kita ubah, dia belum ada efeknya di depan. Sekarang kita coba save lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, muncul pesan rendering complete. Jadi filenya sudah berhasil di render, jadikan di save sebagai CSS file. Nah, jadi otomatis di depan tuh harusnya udah bisa. Nah, jadi perubahan kita udah masuk. Nah, itu kalau kita, nah itu cuma bisa jalan kalau kita sudah jalanin tadi script run watch-nya. Nah, jadi kalau saya yakin teman-teman pasti sudah kebayangkan cara memanfaatkan fitur ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan starter team ini, mau buat teams baru, itu udah bisa langsung dipakai. Tinggal kita npm install, npm run watch, dan jadi semua perubahan yang ada di sini itu otomatis jalan, otomatis di compile. Jadi setiap kita save, dia akan di save sebagai CSS file. Tinggal kita refresh, dia jalan. Dan di Node.js sendiri, fiturnya nggak cuma ini aja. Ini cuma salah satu fitur yang paling sederhananya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kita masih ada Gulp.js, ada juga Webpack. Jadi ini model bundlernya. Jadi ini benar-benar fitur yang bisa kita pakai lah. Jadi terutama kalau ada project-project yang kompleks, kita perlu banget menggunakan dependency manager, modul bundler. Itu jadi karena itu bisa membantu mengefisienkan proses development kita. Jadi banyak yang kita bisa automate, banyak juga fungsi-fungsi yang kita nggak harus buat ulang karena udah ada yang kita bisa pakai. Nah, terus kalau kita lihat di package.json, di sini ada juga package lain, ada juga script lain nih. Jadi kan tadi kalau kita misalnya lihat kan, kita jalanin yang watch, dia fungsinya untuk melihat perubahan-perubahan. Jangan kita coba nih jalanin yang lain. Misalnya npm nah, jadi ini kalau kita compile CSS-nya. Jadi sebenarnya ini agak lumayan sama sih, karena dia dijalanin di sini Node Sass juga. Tapi ini kalau dijalanin manual tanpa watch. Nah, dia juga menyediakan fungsi untuk linter. Jadi linter itu fungsinya untuk ngecek
penulisan code kita sudah sesuai standar atau enggak, itu jadi cek sesuai standarnya. Jadi ada linter untuk CSS dan linter untuk JS. Ada juga bundler nih kayaknya untuk gini deh, untuk ekspor ke tim kita. Jadi untuk di versi yang udah begini. Jadi kalau kita jalanin script bundler, dia akan membuat, jadi kerjaan tim yang sudah kita buat tadi itu akan dijadikan file zip. Jadi file zip yang bisa kita install ke WordPress dashboard. Nah itu kita bisa buat pakai script bundle tadi. Ya jadi sebenarnya itu aja sih kalau untuk membantu developernya, karena kalau yang tadi kan yang disediakan oleh underscore team itu baru Nutsas aja. Jadi ini sudah membantu banget, karena kalau untuk WordPress team development sebenarnya cukup jarang lah yang sampai kebutuhannya untuk kebutuhan JavaScript-nya banyak banget. Jadi itu mungkin nggak terlalu sering dipakai. Cuman yang paling bakal sering dipakai yaitu ini Nutsas tadi. Karena Nutsas ini membantu banget waktu kita styling. Jadi kita nggak perlu styling sebanyak sebelumnya kalau dibandingkan menggunakan CSS. Mungkin itu aja sih dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Mungkin ada yang kelewatan atau saya nggak jelas menyampaikannya. Terima kasih Mas Yongki. Saya baru nulis juga nih di chat. Teman-teman yang mau tanya bisa juga say hi di chat. Jadi ketahuan urutannya siapa aja. Tapi karena belum, bisa langsung saja, bisa di turn on video dan mic-nya dan bertanya langsung ke Mas Yongki. Monggo teman-teman, silakan. Ada yang mau nanya ke Mas Yongki langsung? Ada 23 orang, tadi 23, sempat berkurang 22, sekarang 23. Ada Mas Dedi Kurniawan dari Surabaya, kalau dibuat live reload bisa nggak, Kak? Bisa banget. Jadi itu kan live reload itu kan fiturnya NPM juga, jadi itu kita bisa tinggal install aja sih. Jadi kalau misalnya kita cari nih NPM live reload atau hot reload biasanya ya, hot reload. Nah, jadi scriptnya, jadi kalau kita mau buat hot reload tuh sama juga sih, kita tinggal install, langsung di komennya kita bisa langsung lihat aja gitu. Jadi enaknya kita pakai NPM itu tadi, NPM banyak library yang kita bisa pakai, yang kita bisa manfaatin lah untuk di proses developmentnya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, atau mungkin Mas Yongki ada tambahan ya dari teman-teman yang juga punya cara lain atau pendekatan lain? Oh nih, Ivananya dari Bekasi. Saya tuh baru sadar Mas Cahyo Pambudi itu, Mas Cahyo Pambudi dari Bekasi yang dulu sempat satu tim sama Mas Yongki ya. Baru dong. Mau nanya Node SAS versus Post CSS bagusan mana? Kalau kebetulan saya nggak pernah pakai Post CSS sih, Mas Ivan. Jadi kalau saya waktu itu waktu baru saya langsung ke Nutsas sih. Saya nggak tahu Post CSS itu lebih baru atau lebih lamanya. Gimana, Van? Teman-teman ada yang tahu yang bisa sharing juga? Ivan udah pakai dua-duanya kayaknya ya? Udah. Nah, gimana? Saya bukan front end soalnya, jadi nggak bisa ngasih komen, makanya nanya. Oh. Kalau lebih barunya, katanya lebih baru Post CSS sih. Iya. Oh. Lebih baru Post CSS dibanding Nutsas. Ada yang udah pernah nyoba dua-duanya dan bagus itu in terms of apa, Van, maksudnya? Tampilan, mudah dipakainya? Kalau makainya sama, kayak nge-compile, membuat CSS bisa menjadi variabel gitu ya, dynamic variable. Tapi kembali lagi, saya cuma tahu pakai, nggak tahu juga bedanya apa. Kalau di tim, saya sukanya pakai Post CSS only. Makanya ini ada Mas Yosef Yuda Wijaya.
Saya pakai Tailwind CSS, Post Nah, itu Tailwind CSS. tuh lagi gini banget tuh, lagi hype banget emang tuh Tailwind. Lebih enakan Tailwind sih, nggak bingung bikin nama kelas katanya. Yoi. Ya, Tailwind emang bagus banget sih itu. Mas Yosef mau ngomong langsung share lebih banyak mengenai pengalamannya pakai Tailwind CSS biar bisa bermanfaat buat yang lain. Silakan on Mas. Live di sharing kalau mau, monggo. Ke-mute Mas. Kayaknya harus di-unmute. Halo. Yes, kedengeran. Silakan Mas. Belum terbiasa pakai Google Meet ya. Ya kalau kalau yang proyek yang saya kerjakan sih sekarang kebanyakan pakai Tailwind CSS sih. Dan karena kita sering ngubah-ngubah komponen ya, jadi kadang bingung ngasih nama kelas untuk komponennya sih karena ganti-ganti terus. Kemudian kalau pakai Tailwind itu ada fitur ini purge CSS. Fitur merge CSS, jadi menggabungkan CSS ya? Menghapus kelas-kelas yang nggak dipakai. Oh, malah menghapus kelas-kelas yang Ya. Nah, Mas Yosef sendiri tapi pernah pakai Node SAS? Dulu pakai SAS. Oh dulu, jadi udah tahu ya bedanya antara keduanya juga ya? Ya, kalau yang sekarang sih kalau ketika pakai SAS dulu karena ya masuk kita kerjanya juga Spartan ya, file CSS-nya bengkak gitu. Tapi jadi lumayan gede ketika kita udah kenal Tailwind CSS, kemudian juga tahu CSS ya. Satu proyek itu bisa kemarin tuh rekornya itu bisa kita tekan sampai 19 kilobyte sih CSS. Ya, Kecil banget. benar-benar dikompres banget berarti Mas ya? Iya. Ya, saya Ivan baru baca-baca Bootstrap 5 pakai Post CSS kata Ivan. Ya, saya benar-benar lumayan tertarik sih, lumayan pengen pakai Tailwind kan, soalnya memang orang-orang tuh ngasih tahu nih Tailwind ini bagus banget, apalagi Tailwind UI gitu kan. Terus ada yang sering disebut tuh kita nggak perlu naming, terus ada context switching segala macam. Jadi itu seru banget sih, mungkin bagus kayaknya tuh perlu dicoba. Ya kayaknya bagus tuh kalau misalnya di sharing ke teman-teman lain juga masalah ini penggunaan Tailwind ini. Gitu. Nah, next meetup Tailwind. Mas Yosef mau nggak jadi pemateri langsung ditodong? Mas Yosef mau nggak kira-kira jadi pemateri Mas? Waduh, masih malu-malu saya. Janganlah Mas. Mas mau jadi pemateri buat meetup Jakarta boleh, buat meetup Bali juga boleh nih Mas. Ya, soalnya saya juga Tailwind juga baru pakai belum ada setahun sih, jadi ya belum katam-katam banget lah gitu. Ya, pokoknya nanti kalau udah ada hal-hal yang menurut Mas Yosef seru buat dibagikan, bisa bermanfaat buat yang lain, jangan ragu-ragu kontak saya, Ivan, Mas Yongki, Mbak Adrianti, siapapun yang Mas Yosef kenal ya, silakan. Oke. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan langsung aja kalau ada yang mau tanya. Ini ada Mbak, siapa tadi? Mbak, saya lupa, Ena. Teman-teman perempuan silahkan juga bertanya. Saya kalau bisa nanya, saya tanya. Cuma saya nggak bisa nanya. Mbak Ena sama Mbak, kayaknya ada Mbak Astrid juga, ada Mbak Adrianti, ada Mbak Lestiorini. Monggo silahkan tanya. Kalau ada yang relevan dengan mungkin pekerjaannya, atau pengalaman selama ini, atau mau komentar, mau berbagi juga seperti Mas Yosef. Oh, malah pamit Mbak Lestiorini. Oke, selamat bergabung dengan meeting selanjutnya nih Mbak Lestiorini dari Melbourne tadi ternyata. Malam dong ya Melbourne. Iya. Oke, nanti gabung lagi. Mbak Lestiorini jadi pemateri Coolgram Perempuan WordPress mau nggak Mbak? Aduh, ini belum sempat lihat kontaknya nih Mbak Lestiorini nih. Kalau masih dengar Mbak, tolong hubungi saya ya Mbak. Jadi pemateri Coolgram WordPress, Coolgram Perempuan WordPress ya Mbak. Ditunggu loh. Yes, yang lain. Maaf ya teman-teman, saya menunggangi. Karena saya terus mencari teman-teman perempuan yang mau berbagi di Coolgram Perempuan WordPress. Ada lagi yang lain? Mungkin menanyakan
sesuatu ke Mas Yongki atau malah mau berbagi pengalamannya? Mas Yongki malah mungkin sebenarnya ada pertanyaan yang Mas Yongki pingin tahu kalau teman-teman tuh gimana sih make ini, make itu. Oh nih Mas Cahyo Pambudi nih nanya. Oh ya. Mas Cahyo Pambudi, Mas Yongki, Node.js di WordPress performa yang optimal baiknya kalau pakai builder lebih bagus di Elementor atau full custom tanpa builder? Oke. Nah, tadi kalau Node.js yang kita pakai tadi sih sebenarnya kita bukan pakai untuk di front end-nya ya. Kita nggak pakai environment-nya. Jadi kita kayak install Node.js-nya itu di komputer kita, terus kita pakai salah satu fiturnya npm tadi. Jadi sebenarnya itu nggak ngefek ke performa secara langsung sih. Jadi dia lebih ke proses development kita. Kecuali Teams kita buat pakai salah satu teknologi JavaScript nih. Jadi kan teknologi JavaScript misalnya dalam Teams kita mau pakai Vue.js atau pakai React.js itu bisa gitu. Itu mungkin bakal pengaruhnya lebih ada pengaruh langsung ke front end. Siap. Masih belum jelas Mas Cahyo? Tanya lagi Mas Cahyo. Kapan terakhir ketemu Mas Yongki, Mas Cahyo? Tahun lalu kan, Mbak? Iya, makasih untuk penjelasannya Mas Yongki. Oh, tahun lalu ketemu ya? Iya. Sip. Mas Yongki gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Misalnya pengalaman teman-teman lain pakai Node.js, Node SAS malah atau CSS lainnya yang Mas Yongki pengen tahu gitu, penasaran? Ya mungkin penasaran juga sih teman-teman biasanya kalau develop tim itu pakai apa gitu. Biasanya cara atau ada tips-tips yang bisa di-share juga yang berguna lah yang bisa mempercepat development karena kan kita tuh kadang pengen supaya kerjaan tuh terasa lebih enak lah, nggak terlalu capek gitu kan. Terutama kalau untuk project-project yang gede gitu. Jadi work smart ya Mas ya, work smart, work efficient, tapi untuk bisa begitu harus paham tools-nya, harus paham apa aplikasi yang ada yang bisa dipakai gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Ini Mbak Adrianti sharing nih, lanjut tanggepin perbedaan signifikannya kalau SAS itu preprosesor saat kalau SAS itu preprosesor jadi dia dikompil jadi CSS, sedangkan kalau post processor lebih ke ngoptimasi sehingga kayak yang dibilang itu tadi bisa hapus sintaks yang nggak kepake. Jadi melek post CSS juga karena sempat diskusi. Jadi melek post CSS juga karena sempat diskusi sama Mas Ivan katanya. Jadi yang fungsi pure CSS yang di Tailwind itu kayaknya bawaan dari post CSS itu ya berarti ya? Iya benar. Oh. Jadi tadi mau berbagi aja daripada miskin yang nanya nih. Front end katanya tuh. Kalau Mas Yongki tertarik untuk bagaimana membangun tema-tema dengan menggunakan modern web development, bisa lihat di repositorinya 10up aja di 10up-theme-scaffold. Saya lagi di HP jadi nggak bisa sharing screen. Bisa di 10up/theme-scaffold di GitHub. Itu sudah dibuat skeletonnya, sudah tinggal dipakai. Situ webpack-nya sudah di setup, komposernya sudah di setup, npm-nya sudah di setup. Mulai dari ESLint, StyleLint, terus kemudian post CSS, terus apa lagi ya? Ini Mbak Adrianti share link nih. Nah itu tuh, Babelnya sudah ada. Oh iya. Sudah automatically juga bisa ada live reload kalau nggak salah saya ya, ada nggak sih? Iya udah pakai webpack juga ya, keren. Live reloadnya, live reload nggak ada, tapi sudah ada. Browser sync ada tuh, sudah bisa. Nggak pakai live reload, tetapi pakainya browser sync. Ya. Terus ya sudah bisa otomatis kalau misalnya di build ya, maksudnya assets-nya di build udah automatically. Kalau saya lihat dari config webpack production-nya itu sudah
Di reload browsernya ya. Ada proses terser atau minimize. Jadi semua semua optimization minimizer. Jadi CSS-nya sudah di-minimize, JSS sudah di-minimize, terus di-chunk juga, dibuat maksimum, dikompres maksimum berapa ya? Nggak kelihatan. Kalau nggak salah sih 120 kilobyte per JavaScript file, jadi sudah otomatis. Ya silakan main-main, coba-coba. Itu sudah skeleton. Kalau katanya tadi yang Mas Yongki bagikan underscore kan, yang dari automatic. Ya, Ten Up punya theme scaffold. Ada juga temennya plugin scaffold kalau mau coba-coba. Itu tambahan info dari Ten Up. Keren. Semua tahu Ten Up kan ya, Van? Apa ada gitu yang nggak tahu Ten Up? Tahu dong, taunya cuma itu doang. Karena dipaksa pakai loh. Ini dikatkan. Ten Up itu apa sih? WordPress agency ya? Jadi Ten Up kalau build project pakai scaffold itu juga, Om? Ya wajib sih, karena sudah jadi workflow. Ya, Jadi udah jadi framework kalau teman-teman bikin apapun pakai ini gitu di Ten Up ya? Yes and no, tapi ya tetapi disarankan pakai. Oke. Siap. Udah ada sampai settingan GitHub workflow-nya juga sudah ada kalau nggak salah saya. Nah, kata Mas Erlangga dapat banyak mainan baru nih. Ayo ada yang mau bagi mainan lagi silahkan. Jadi saling berbagi bisa memperbesar, memperkuat maksudnya sesama teman-teman developer. Jadi memperkuat ekosistemnya makin mantap untuk bisa membangun, bekerja lebih efisien, kliennya happy. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman ke Mas Yongki? Mungkin bisa nanya juga ke Ivan karena kebetulan bahas tentang produknya Ten Up yang bermanfaat. Gue kabur kalau gitu loh. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Mas Yongki ada pertanyaan lagi nggak? Ini Beli Agus mana ya? Ada ya? Beli Agus ada pertanyaan kan nih Beli Agus? Kemungkinannya bulan depan kalau nggak dapat pemateri kayaknya Beli Agus nih mau share sesuatu nih. Ya. Halo, hadir Kak, masih. Hadir. Ya. Mau tanya ke Mas Yongki apa gitu Mas? Ada nggak? Untuk saat ini sih belum ada, maksudnya sudah dapat informasi banyak juga soalnya kebetulan baru-baru dari awal tahun juga baru belajar buat tema dan memang belum ada sempat untuk sampai ke Node.js-nya sih. Untuk masalah styling juga masih biasa-biasa aja. Masih di style.css juga stylingnya. Nah, sekarang karena udah tahu ada Mas Yongki, tinggal ketok pintu, walaupun tetap jaga jarak, pakai masker bisa belajar. Iya. Siap. Terima kasih. Ini ada Mas Suryanto Rahmat. Saya pernah dengar, ini bacanya gimana? Sage Team atau Sage Team, tapi belum pernah nyoba. Ada yang udah pernah nyoba? Kebetulan saya pernah coba tapi bukan development dari awal ya, karena itu jadi ceritanya klien web lamanya sudah pakai Sage atau Sage itu, jadi saya udah sempet tes sih, itu saya lihat gimana ya, kerennya Sage Team itu dia nggak cuma Node ya, saya lebih tertariknya di templatingnya ya, dia kan pakai template engine Blade kalau nggak salah, jadi sama kayak kita develop pakai Laravel itu kan template engine-nya Blade, jadi Sage itu pakai itu gitu. Itu lumayan gini juga sih, lumayan membantu banget sih, terutama di templating itu gampang banget di situ. Kayak ngerti aja saya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi, Mas Suryanto bisa nyoba, recommended untuk dicoba dong Mas Yongki. Recommended Mas, banget. Recommended banget. Thanks infonya. Jadi banyak mainan lagi nih, tambahan, coba-coba. Yang lain, teman-teman ada yang sudah pernah pakai hal-hal serupa juga? Mas Wisnu mungkin mau share, Mas Wisnu? Saya yang kenal aja ya. Salah sendiri Mas Wisnu soalnya kenal saya, jadi saya tanyain.
Habis itu mau share apa mungkin? Yang lain saya nggak kenal, Mas Cahyo tadi udah. Maafkan kalau saya lupa-lupa. Mbak Ena mau nanya nggak Mbak Ena? Mbak Ena jadi pemateri Coolgram WordPress ya Mbak? Coolgram perempuan WordPress. Mau dia katanya Mbak. Siapa? Si Mbak Ena. Mbak Ena. Oh Mas Yongki kenal Mbak Ena? Kenal. Oh Mbak Ena ya jadi pemateri ya Mbak. Nanti dikontak sama Mbak Adrin deh. Saya langsung ngasih kerjaan ke Mbak Adrin. Yang lain, ayo teman-teman. Mas Yongki mau nanya lagi? Belum ada pertanyaan. Tapi Mbak Ena jadi pemateri ya, Coolgram WordPress ya, Coolgram perempuan WordPress ya Mbak. Terima kasih Mbak Ena. Ada Mas Todi loh tadi di sini, mana Mas Todi? Udah ini, Mbak. Udah cabut ya? Lapar kali ya, jam makan malam soalnya di sini. Iya, ini di Bali udah jam 8.30. Iya. Iya Mbak Ena, kan nggak kelihatan wajahnya, nggak kedengeran suaranya, cuma ngetik doang. Nanti dikontak sama Mbak Safira ya. Boleh minta nomornya Mbak Ena? Nomor HP biar bisa di japri Telegram sama Mbak. Ntar saya kasih kontaknya Mbak Devin ke dia mungkin. Oh ya, siap. Teman-teman, jadi gini, rencananya tuh Bali tadinya nih ya, kalau kita konsisten, meetup, pinginnya adain webcam lagi ya, cuman kan memang gara-gara COVID ini semuanya jadi dibatasi untuk mengadakan pertemuan-pertemuan offline. Akan tetapi seharusnya tidak menyurutkan kita untuk tetap melakukan meetup. Dan kita harapkan meetup itu bisa bulanan. 1 kali aja dalam sebulan. Kalau konsistensi itu ada, berarti itu menunjukkan bahwa komunitas lokalnya solid. Sehingga nanti suatu saat mungkin COVID selesai, kita bisa apply untuk bikin WordCamp di Bali lagi. Kan dulu pernah ada 2 kali ya, WordCamp Denpasar, ada Ivan waktu itu yang terlibat dalam organizing-nya. Saya pertama kali dipaksa untuk jadi relawan on the spot itu ya di WordCamp Bali Denpasar waktu itu 2016 ya Van ya. Dan keterusan sampai sekarang saya bukan developer WordPress, saya bukan desainer WordPress, tapi saya terlibat aktif di komunitas WordPress. Kemudian kita ngadain WordCamp Ubud, di situ saya terlibat sebagai organizernya. Nah, jadi sudah ada WordCamp Denpasar, sudah ada WordCamp Ubud, kita punya sejarah yang baik, cukup baik, teman-teman dari seluruh dunia datang. Harapannya kan di kemudian hari bisa lagi. Bali punya magnet juga, jadi mengumpulkan teman-teman dari seluruh dunia. Akan tetapi memang nggak bisa kita ujuk-ujuk apply, harus konsisten setiap bulan ada meetup. Nah, jadi mudah-mudahan ini meetup pertama kita ya, setelah sekian lama online, kita adakan lagi setiap bulan ke depan. Teman-teman yang di sini, jangan ragu kontak kami untuk bisa berbagi anything. Jangan malu-malu, karena cerita apapun, pengalaman apapun pasti berharga buat yang lain. Kita nggak pernah tahu. Kayak Ivan yang udah dianggap senior aja masih mau duduk bareng, masih ada sesuatu yang Ivan pelajari hari ini kan, Van? Jadi siapapun dia pasti punya sesuatu untuk dibagi. Itu jadi rencana kita ke depannya untuk Bali seperti itu. Memang kendalanya kadang-kadang Bali kita punya mix audience, ada teman-teman foreigners juga yang datang sehingga kadang-kadang pakai bahasa Inggris, menerjemahkan nggak gampang. Kebetulan suami saya juga orang Jerman yang bahasa Inggris, organizer juga, cuman sekarang lagi di Jerman, tapi nggak apa-apa. Jadi itu mungkin uniknya Bali, kadang-kadang bisa bahasa Inggris, kadang-kadang bisa bahasa Indonesia ya, Mas Yongki sama Bligus. Jadi kedepannya garda Balinya, garda lokal Bali dipegang sama Mas Yongki sama Mas Agus, sama Bli Agus, saya support dukung dari sini. Itu. Kemudian teman-teman yang lain saya ajak untuk aktif terlibat di proyek-proyek WordPress.org, ada forum. Jadi teman-teman mungkin selama ini nanya di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, tapi kan itu tidak terindeks ya dengan Google. Kalau di forum WordPress.org itu terindeks, jadi lebih terdokumentasi dengan baik, mudah dicari. Ayo bantu buka akun, bikin profil dulu, WordPress.org, kemudian bisa bergabung, berkontribusi di forum WordPress.org berbahasa Indonesia, kemudian juga bisa bantu di
penerjemahan polyglot WordPress. Gabung di Slack. Mbak Adrianti nih di belakang layar tadi udah ngobrol-ngobrol sama saya, senang banget saya dibantu. Monggo Mbak di-share linknya, teman-teman gabung di Slack WordPress Indonesia, di situ kita banyak berkoordinasi. Terima kasih Mas Suryanto Rahmat. Nanti kita gabung lagi bulan depan, mungkin juga di meetup-meetup lainnya ya Mas, mumpung online, jadi kita bisa ikut di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ini sebenarnya belum berakhir ya, tapi saya intermezzo. Kemudian kita juga ada Twitter Bali, WordPress Bali, silahkan di follow, belum banyak followernya. Adminnya saya dan Mas Yongki. Beli Gus kalau mau ya, nanti saya kasih kredensialnya biar rame, biar aktif. Itu intermezzo dari saya. Kembali lagi, ada yang mau bertanya? Mau nanya buat Mas Yongki. Silakan. Kalau pernah coba-coba develop atau pernah dapat klien yang menggunakan headless CMS nggak? Misalnya WordPress sendiri, terus front end-nya sendiri gitu. Kayak kalau menggunakan React, Gatsby. Ya, kalau klien kebetulan belum sih. Cuman kalau web pribadi saya tes pakai headless sih. Oh, pakai apa tuh? Saya kenapa? Pakai apa? Front end-nya Vue. Vue. Pakai Nux sih, Wih, keren. Jadi saya juga kan kalau ada teknologi-teknologi itu pengen ngetes lah. Karena kan WordPress sendiri udah gampang banget kita integrasi ke mana-mana gitu kan. Jadi saya karena kebetulan belum ada klien yang kebutuhannya pakai itu, ya udah saya praktek pakai web sendiri gitu. Kayaknya entar lagi dapat klien yang bikin begitu deh habis dari ini. Iya tuh. Kalau saya belum pernah pakai Vue malah. Dengar-dengar sih bagus. Iya sih. Lebih nyaman aja sih pakai Vue, lebih banyak. Mungkin karena saya pakai Nux ya. Kalau Nux sama Next kan sama tuh, semuanya kayak disediain gitu kan. Jadi lumayan convenience, kita nggak perlu banyak setup, tinggal pakai gitu. Betul. Mas Yongki ini awalnya menghubungi saya karena pingin bikin training untuk tim development ya Mas Yongki ya, waktu itu ya. Rencananya gitu, jadi ngajarin teman-teman yang tertarik, berminat untuk belajar bikin tim. Nah, Mas Yongki tuh sempat udah nyiapin kurikulumnya dan mau berbagi gitu untuk ngasih training for free waktu itu, karena timnya Mas Yongki juga banyak yang pingin belajar ya Mas ya. Itu mungkin nanti masih terbuka kalau modelnya online, nggak tahu bisa nggak tuh Mas kalau modelnya dibuat online ya? Takutnya agak nggak gini ya, kurang efektif mungkin takutnya. Kurang efektif ya. Atau kalau dibuat tutorial juga susah ya Mas ya? Mas Yongkinya tutorial lebih gampang mungkin kalau buat tutorial. Oh, kalau tutorial malah lebih gampang ya? Udah banyak kan soalnya tutorial tim development soalnya. Sebetulnya ya. Tapi bahasa Inggris toh, bahasa Indonesia belum banyak. Apa udah banyak? Ada mungkin tapi belum banyak sih. Nah, ini yang juga Ivan pernah nyebutin ya Ivan ya, di beberapa kesempatan masih sedikit dokumentasi berbahasa Indonesia yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin belajar membuat tim, membuat plugin, dan banyak hal lainnya ya yang sifatnya teknis untuk developer maupun desainer gitu. Mungkin sudah banyak yang sifatnya internet marketing, SEO, dan sebagainya. Tapi yang sifatnya teknis, itu resources-nya sebagian besar yang bagus, yang dianggap bagus dan bermanfaat itu kan bahasa Inggris. Sementara banyak teman-teman juga yang tidak mungkin mudah atau nyaman belajar dari sumber-sumber berbahasa Inggris gitu. Nah, ini kita ajak teman-teman yang sudah punya pengalaman, mumpung lagi zamannya online, kita mulai bangun atau produksi tutorial singkat aja yang sifatnya online dan bisa dibagikan gitu. Ini masih banyak aja 24, seneng banyak yang left tapi banyak yang gabung lagi.
topiknya ini direkam tapi ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya, kita nggak izin di depan. Kalau ada yang kurang berkenan, nanti tinggal kabari kita, tidak akan disosialisasikan karena Mas Yongki yang punya rekamannya. Cuman kalau memang oke, mungkin nanti bisa ditaruh di YouTube, bisa jadi pembelajaran buat, maksudnya bisa didengarkan kembali. Silakan kalau nggak ada yang komplain, ya nggak apa-apa, berarti bisa diangkat ya Mas ya, di YouTube. Mas Yongki rencana bikin YouTube WordPress Bali. Ya, sebenarnya kita udah punya tuh Mbak akunnya. Jadi rencananya tadi itu kita mau live streaming pakai yang sama kayak waktu WordPress Jakarta dan WordPress Bekasi minggu lalu gitu. Kan saya nonton tuh, saya lihat kok keren banget nih, bisa mention komen, bisa langsung slide, ada videonya juga. Maunya saya pakai yang sama. Cuman ternyata kalau aktivasi biar supaya bisa live perlu 24 jam. Sedangkan saya baru tadi aktivasinya. Saya kira udah langsung bisa. Jadi tetap di Google Meet jadinya. Mungkin next time ya Mas ya? Iya. Oke, berarti yang kali ini bisa kalau teman-teman nggak keberatan, kita tunggu mungkin sampai besok 24 jam ada yang keberatan atau tidak gitu ya dengan ini ditampilkan di YouTube. I don't mind sih gitu kalau saya, walaupun pakai piyama kita di sini sekarang, mungkin nanti di-upload di YouTube ya Mas ya. Siap, Mas Erlangga, nanti dibagikan juga lewat meetup.com, jadi kita berinteraksi lewat meetup.com hasil rekaman malam ini. Thank you Mbak Adrianti sharingnya, teman-teman silahkan cek WordPress-id.org, di situ banyak dokumentasi-dokumentasi yang kami posting, kemudian gabung di chat Slack, dan gabung juga di Coolgram Perempuan WP, dan follow Twitter WordPress Bali. Ramaikan, bagikan informasi-informasi jika ada kegiatan WordPress di Bali. Ini kayaknya kalau nggak ada pertanyaan, apa kita tutup aja Mas Yongki? Sudah 1 jam ya, kurang lebih. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Mas Yongki, cukup ada pesan buat teman-teman? Dari saya nggak ada sih Mbak. Udah itu aja saya. Oh, kata Mas Erlangga, nanti kalau udah main, nyoba-nyoba tadi yang dikasih tahu Mas Yongki, baru ada pertanyaan. Ya nggak apa-apa Mas, berkoneksi aja kita tetap. Mas Yongki bisa dikontak di mana? Ya, kalau mau kontak langsung bisa juga di Telegram Yongki Agustinus, atau di Twitter juga ada Yong Agustinus. Ya, jadi bisa langsung dikontak aja. Telegram sama Twitter berarti aktifnya ya? Facebook nggak terlalu ya? Facebook nggak punya. Oh, malah nggak punya. Kita punya WordPress Indonesia sama WordPress Developer Indonesia Group kalau di Facebook. Itu. Ya, saya join dulu. Dulu ya. Oke, sip. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Kayaknya ada yang saya lupakan nggak Mbak Adrianti? Nggak ada ya? Yang tadi kita sempat chat di belakang, udah kita sampaikan. Mas Yongki, terima kasih jadi pemateri malam hari ini. Bligus, terima kasih desain-desain yang teman-teman lihat di poster itu buatannya Bligus. Saya cuma di belakang layar aja, cuap-cuap jagoannya saya. Thank you Mbak Adrianti juga di belakang. Mbak Adrianti ini dulu dari Bali soalnya, jadi masih ada ownership-nya. Ivan pernah jadi lead-nya Bali ya untuk WordCamp Denpasar, jadi juga masih ada attachment-nya nih. Mas Cahyo juga, teman-teman yang dulu mungkin terlibat di WordCamp, Ubud dan Denpasar, ayo kita terlibat bangun komunitas di Bali, walaupun online sifatnya, biar suatu saat kita bisa bertemu lagi, ngumpul lagi di WordCamp di Bali, di manapun itu, di Ubud ataupun di Denpasar. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, besok masih ada hari Minggu, selamat beristirahat bersama keluarga, jaga kesehatan ya teman-teman. Thank you, terima kasih. Kita belum foto, tunggu, kita foto dulu. Ini teman-teman bisa online nggak? Bisa dinyalain nggak kameranya? Mas Yongki, bisa foto mungkin? Cara fotonya gimana Mbak? Screenshot aja ya? Iya, ya, screenshot. Bisa diaktifkan teman-teman ininya, kameranya. Asik. Mas Herlambang, Mas Hendra, Mas Cahyo, Mas Yosafat, Mas Surya, Mas Saintia, Mas Yosef, Mas Poil, saya bacanya ininya aja ya. Ayo, kita aktifkan. Mbak Adrianti. Tapi ini kayaknya nggak tampil semua ya, 2, 3, 4. Nggak apa-apa, yang bisa aja. Siap,
Saya bikin screenshot juga. Ini yang belum aktif videonya, silakan diaktifkan nih. Ada yang hitam gelap ini siapa ya? Di bawahnya Mas Yongki. Layarnya gelap. Ayo teman-teman, sekali lagi, kalau mau mengaktifkan videonya masih ada kesempatan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Mas Yongki udah bisa? Oh ya, saya screenshot ya? Ya, Mas Yongki, saya juga bikin, Mas Yongki bikin juga. Oke. Screenshot saya nggak bisa ya? Sudah Mas Yongki? Oh, udah banyak. Udah banyak? Oke, sip. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Sampai bertemu lagi bulan depan, teman-teman. Thank you.